Hari ini Gibran tiba-tiba mengunjungi IKN dan ini adalah sebuah kunjungan yang sangat-sangat berarti karena setelah pelantikan Presiden Prabowo dan Gibran pada Oktober tahun 2024 lalu sampai sekarang setidaknya seingat saya itu Presiden belum pernah berkunjung ke IKN. Jadi kalau Wapres atau Gibran berkunjung ke IKN ini bisa dipastikan adalah sebuah angin segar setidaknya kepada para investor IKN untuk menunjukkan bahwa IKN ini masih akan terus berlangsung. Karena kalau nggak ada kunjungan seperti ini kan kita jadi curiga jangan-jangan IKN memang tidak untuk dilanjutkan gitu ya. Apalagi beberapa minggu kemarin kan beredar viral video di IKN suasananya tuh lagi kayak sepi, nggak terurus dan sebagainya. Dan setelah kunjungan Gibran ke IKN ini muncul berita sebuah penjelasan atau kepastian bahwa Gibran katanya akan berkantor di IKN pada tahun 2026 mendatang. Jadi awal tahun 2026 atau sekitar beberapa bulan lagi Gibran akan pindah sepenuhnya ke IKN karena sampai hari ini per detik ini di bulan Mei akhir ini itu katanya pembangunan Istana Wakil Presiden itu sudah mencapai 45% katanya. Jadi sudah tinggal sedikit lagi dan setelah itu Gibran bisa langsung berkantor sepenuhnya dari IKN. Dan saya lihat dari semua komentar-komentar orang-orang, dari berita-berita yang muncul di media mainstream, nampaknya banyak orang yang tidak memahami, tidak menyadari bahwa skenario Gibran untuk berkantor di IKN ini itu memang yang paling diinginkan oleh kubu pro Prabowo. Ya karena pendukung Presiden Prabowo yang memang pendukung murni gitu ya, yang bukan karena relawan Jokowi dan bukan karena mendukung Gibran, itu memang tidak terlalu suka dengan keberadaan Gibran di Jakarta gitu. Jadi ya sebenarnya mereka pengennya tuh Gibran jangan di Jakarta, terserah di mana gitu. Mau di Solo, di KN terserah. Pokoknya asal jangan di Jakarta. Ya di Israel juga gak apa-apa sih. Pokoknya mereka tuh merasa bahwa keberadaan Gibran yang ada di Jakarta ini seperti mengganggu, seperti mengambil porsi panggung politik yang seharusnya sepenuhnya menjadi milik presiden. Ya karena wakil presiden itu kan mestinya itu nggak punya panggung politik. Jadi nggak perlu kemudian Gibran ini mengambil porsi yang seharusnya menurut mereka itu milik presiden. Dan karena di Jakarta ini juga adalah sebuah kota yang menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga keberadaan Gibran di Jakarta itu dianggap hanya ngerecokin atau ngambil jatah yang seharusnya itu bukan milik dia gitu. Dan itu sudah tergambar dari beberapa program yang coba dilancarkan oleh Gibran seperti misalkan lapor Mas Wapres gitu ya. Ya meskipun itu tidak dilakukan di Jakarta. Ya katanya kan ini berada online saja dan kemudian di berbagai daerah. Meskipun ya di Jakarta juga kantornya gitu. Tapi kita lihat akhirnya program lapor Mas Wapres ini kan tidak terlalu jalan sampai sekarang, mungkin juga sudah tidak ada kabarnya lagi, hanya di awal-awal saja rame-rame begitu dan kemudian direspon oleh beberapa pihak bahwa itu tidak ada hubungannya dengan presiden. Dan kegiatan atau program lapor Mas Wapres itu menjadi janggal, menjadi unik karena kemudian kok bisa Mas Wapres bisa bikin program sendiri, padahal jabatan sebagai wakil presiden itu ya harusnya ya sama-sama dengan presiden, melekat seharusnya gitu ya. Jadi seharusnya nggak ada lapor Mas Wapres, seharusnya ada lapor presiden dan kemudian ditangani oleh Gibran dan timnya misalkan. Itu bisa dan wajar. Tapi kalau bikin lapor Mas Wapres itu kayaknya pengen menonjol sendiri. Dan itu kemudian ya terbukti sekarang sudah agak menghilang atau bahkan bisa dibilang udah nggak ada. Terus kemudian ada juga bingkisan wakil presiden, Istana Wakil Presiden. Ya setahu kita ini kan jarang-jarang nih ada kegiatan yang seperti itu gitu. Sampai kemudian Gibran juga bagi-bagi susu dan sebagainya. Ya intinya kegiatan-kegiatan Gibran yang dilakukan di pusat kota di Jakarta yang selama ini kadang-kadang mendapat sorot media itu tidak terlalu disukai. Dan ya semestinya Gibran tidak melakukan itu menurut mereka gitu ya, menurut pro Prabowo yang pemilih sejak tahun 2014 lalu. Dan makanya jadi kalau sekarang Gibran
mau pindah ke IKN itu akan sangat menyenangkan atau ini adalah sebuah skenario yang berjalan sangat mulus sekali dari kubu pro Presiden Prabowo. Ya, intinya harapan banyak orang di Jakarta itu kalau bisa udah nggak ada Gibran lah gitu ya, sehingga kalau dia mau pindah ke IKN itu ya sewajarnya memang begitu. Dan di sisi lain memang saat ini situasinya bagi Gibran pribadi itu memang sudah tidak seleluasa bulan-bulan sebelumnya gitu. Kalau di bulan-bulan sebelumnya, sebelum ada Gubernur Pramono Anung gitu ya, yang sudah menjadi gubernur terpilih dan dilantik dan resmi menjadi gubernur Jakarta gitu. Kalau di gubernur sebelumnya yang masih PJ gitu kan, Gibran masih ya punya waktu lah untuk kemudian main-main atau apa ya, atau belusukan ya, belanja masalah kata PJ Heru Budi gitu. Oh ya, belanja masalah gitu. Jadi ya karena memang PJ gubernur waktu itu memang ya dilantik oleh Presiden Jokowi waktu itu, dan kemudian ketika Gibran melakukan kegiatan-kegiatan ya pasti didukung secara penuh. Tapi sekarang Jakarta sudah punya gubernur terpilih dan sudah memimpin Jakarta, sehingga pergerakan Gibran di Jakarta udah pasti tidak akan seleluasa bulan-bulan sebelumnya, sebelum adanya Pramono Anung gitu. Dan jadi wajar kalau kemudian kita juga udah jarang tuh ngeliatin Gibran bagi-bagi susu di Jakarta. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Iya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik sekali tadi seperti disampaikan oleh saudara kita, saudara Bung Ali Purrahman, soal Gibran usul Denny Siregar agar Gibran di IKN saja berkantor. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti ada menteri yang mengikuti Gibran untuk berkantor di IKN? Ya, saya nggak tahu. Ya, tapi barangkali adalah gitu ya. Atau sama sekali nggak ada dan Gibran ditinggalkan sendiri di IKN, ya. Atau ada hal-hal yang lainnya, gitu ya. Nah, tentu memang persoalan ini sampai sekarang kita tak tahu bagaimana nanti nasib IKN yang sampai saat ini anggarannya sudah dipangkas habis oleh pemerintahan saat ini, ya, karena adanya efisiensi anggaran. Ya, dulu kan Pak Jokowi mengatakan bahwa tanpa menggunakan APBN, ternyata ya masih saja menggunakan. Lalu Pak Prabowo pangkas habis tuh efisiensi anggaran, semuanya dipangkas. Lalu IKN pun sekarang katanya mangkrak atau apalah itu ya. Ada sih katanya berapa triliun tuh kemarin tuh kalau nggak salah tuh ya, untuk biaya perawatan lah. Saya dengar-dengar sih informasinya sih begitu, tapi saya nggak tahu lebih lanjutnya seperti apa. Nah, cocok tuh Gibran berkantor di IKN. Itu kan apa bapaknya sendiri kan, mungkin itu yang terus disampaikan oleh teman-teman kita setiap berkomentar ya. Tapi di sisi lain saya coba melihat ya bagaimana penilaian teman-teman kita yang suka mojokin Gibran belum tentu lebih baik. Nah, saya setuju ya, saya setuju itu. Yang mojokin Gibran belum tentu lebih baik, dan dikatakan wapres beginilah begitulah. Tapi kalau coba dia di posisi jadi wapres, apakah dia mampu? Ya saya rasa nggak juga ya. Orang-orang yang sering ya berkomentar negatif lah kepada Gibran, tapi kalau sesuai realitas sih nggak apa-apa. Mudah-mudahan niat Gibran untuk ngantor di IKN pada tahun 2026 tidak terlaksana, karena sebelum itu dia sudah dilengsarkan dan akan ngantor di Solo untuk kembali menjadi penjual martabak. Mestinya Gibran tahu diri, terus bikin surat pengunduran diri. Wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu kata dosen yang pernah ditelanjangi masa. Adi Armando ya. Biar jadi pimpinan kuntilanak di IKN daripada pelangap-pelongo di Jakarta, kan leluasa main Tamiya, lebih besar lapangannya ya. Sekarang Denny kemana kok nggak muncul lagi? Jangan-jangan dia nggak muncul lagi karena dua hal: udah dikasih kue agar kenyang, jangan bersuara lagi, atau merasa bersalah karena dia buzzer andalan Jokowi. Berapi-api bela Jokowi ternyata adalah siluman kayu.
Paling-paling menteri atau Judul Budi Ari yang ikut ke IKN biar makin dekat ke Kamboja. Nah, usul yang jitu Gibran ditugasi ngejaga istana IKN. Siapkan kamar atau ruangan khusus yang nyaman, jangan lupa dilengkapi dengan mobil-mobilan, wifi buat main HP sepuasnya hingga tertidur. Enak dong tinggal di hasil karya Bapak itu di penjara alus dalam sangkar mas. Biar aja bagus di sana, Gibran kan bisa buka martabak dan pisang goreng, juga main-main di sawah biar anteng di sana. IKN menjadi pusat pembibitan PSK dan pangkalan gas 3 kg. Tanpa Gibran wapresnya, Prabowo nggak usah pakai wakil, hemat APBN. Hati-hati Cina di belakang Gibran. Bila Gibran dengan segala tipu dan kekerasan berhasil menjadi presiden, jelas ibu kota akan resmi pindah ke IKN dengan modal Cina. IKN akan segera menjadi kota besar dan jangan lupa Indonesia akan tenggelam pindah tangan. Nah kemudian sungguh terlalu, masa Gibran suruh ngantor di IKN terus temannya siapa bro? Kasihan kan pelangak-pelongo sendiri di sana. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang suka mojokin si itu jelas lebih baik karena sekolahnya jelas, ijazahnya asli dan jelas, gitu saja kok bingung ya. Sabar Mas Gibran ya, jalan masih panjang menuju 2029. Papi Jokowi sudah siapkan infrastruktur, uang persiapan yang tidak berseri untuk biaya pencalonan sampean. Masih beberapa tahun mas, mereka kehabisan nafas. Pak Demul sudah menumpuk harta buat pencalonan sampean. Bolak-balik saja atau PP, kan ada APBN buat transportasinya. Keruk saja jika bukan dari kantong sendiri ya. Peristiwa utak-atik MK itulah yang amat memuakkan, paling tidak bagi saya sendiri ya. Sudahlah, Fufafa Samsul mundur sajalah daripada membebani pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo ini juga skenario dari Solo agar Jokowi bisa datang ke IKN sehingga mau menyusun kekuatan stabil menginap di IKN dengan alasan rindu cucunya, namanya politik. Ya itulah pendapat dari kawan-kawan kita netizen ya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh juga silakan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga Indonesia lebih baik ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Salam dan sampai jumpa.